Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan di video kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang cukup menarik dan mungkin dalam pembahasan ini bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang selama ini tidak terjawab ya. Misalkan pertanyaan kenapa sih orang ini kok perlu motivasi? Kenapa ada beberapa orang yang tidak perlu motivasi? Ya, kenapa ada beberapa orang yang makin dimotivasi malah makin tenggelam misalkan. Nah, ada beberapa hal yang seperti itu sering ditanyakan dan saya menyampaikan pembelajaran ini mengcopy paste atau men-sharingkan ulang apa yang diajarkan oleh guru saya ya. Jadi ilmu ini adalah bukan ilmu saya. Sekali lagi Anda boleh nggak setuju dengan ilmu ini, boleh ya. Jadi gunakan pemikiran Anda. Anda boleh nggak setuju, boleh setuju. Ya, satu hal yang baik silakan Anda catat. Ya, satu hal yang nggak baik lupakan saja. Oke? Ya, jadi tentu saja pembahasan ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Otomatis biasa, itu nggak apa-apa. Karena ini adalah pendapat dari seseorang. Ya, sekali lagi saya hanya men-sharingkan ulang. Anda pahami ini sebagai suatu ilmu, sebagai suatu masukan. Apabila Anda tidak setuju dengan pemaparan ini, boleh-boleh saja. Ya, anggap ini sebagai satu pengetahuan. Oke? Mari kita mulai. Siapkan kertasnya, siapkan pulpennya. Kita akan mulai pembelajaran kita. Oke. Nah, menurut seorang guru saya, ya saya tidak perlu sebutin namanya siapa, oke. Nah, dia mengatakan bahwa ada 4 level realitas ya, mungkin 4 level kesadaran atau 4 level realitas yang ada saat ini di dunia ini. Ya, yang di mana level ini itu biasanya akan kita lalui semuanya atau kita akan berpindah-pindah. Kita pasti akan melalui ini semua. Jadi Anda pasti akan bermula dari level 1, kemudian naik ke level 2, kemudian naik ke level 3, kemudian naik ke level 4. Ada juga orang yang beruntung dia langsung level 1 naik ke level 4. Ada juga seperti itu. Macam-macam, tapi apapun itu, perhatikan, apapun itu Anda berada di level manapun, itu adalah bagian dari journey Anda. Ya, sekali lagi, Anda mau berada di level berapapun, itu adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Ya, bukan berarti Anda berada di level 1 kemudian lebih jelek daripada level 2. Enggak. Anda berada di level 3 kemudian berada lebih bagus daripada Anda yang berada di level 2. Enggak. Enggak. Jadi pengetahuan ini diciptakan untuk mengukur diri kita masing-masing, bukan untuk menjudgment orang lain. Paham maksudnya ya? Ini adalah pengetahuan untuk mengukur diri sendiri. Nggak usah ngurusin orang lain, nggak perlu Anda ingin tahu orang lain itu berada di level mana. Lalu kemudian menjudge seolah-olah bahwa kita lebih benar daripada mereka. Atau kita lebih jelek daripada mereka. No. Oke? Mari kita mulai. Di level 1, ya ini adalah level yang paling dasar. Biasanya semua orang itu akan datang atau bermula di level 1 ini. Ya, di level 1 ini adalah level yang kita sebut sebagai level victim. Ya, victim. Kesannya seperti negatif, tapi sekali lagi, Anda berada di level 1 sekalipun, nggak apa-apa. It's okay, it's fine. Karena apa? Semua ini adalah realitas. Dan masing-masing realitas itu pasti ada rule-nya, pasti ada filosofinya. It's okay, Anda berada di level 1, it's okay. Oke? Nah, sekarang gini, level 1 itu adalah victim. Victim itu berarti korban. Berarti Anda tuh tidak berdaya. Jadi Anda menganggap bahwa hidup ini adalah sebagai sebuah akibat dari orang lain. Misalkan contoh sekarang gini, kenapa saya ini kok miskin ya sekarang? Oh, karena saya hidup di negara yang salah. Oh, karena pemerintah saya tidak becus mengelola ekonomi. Oh, karena perpolitikan di negara saya lagi kacau balau. Oh, karena lagi terjadi krisis ekonomi dan segala macam. Jadi intinya adalah kenapa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda itu terjadi karena ada faktor luar. Di mana Anda nggak berdaya dengan faktor luar itu. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda itu terjadi akibat faktor luar, di mana Anda tuh berada di dalam sebuah sistem yang mengharuskan Anda atau memposisikan diri Anda sebagai orang yang tidak berdaya. Ya, jadi saya ya udahlah gimana Pak, ya beginilah. Ya saya kan cuma hidup akibat sebuah sistem.
Jadi kalau dagangan saya nggak laku ya mungkin karena nilai tukarnya jelek, ya mungkin karena pemerintah nggak becus ngurusi ekonomi dan segala macam. Ya, biasanya ini terjadi juga karena kita mengikuti suatu aturan, suatu aturan baku ya, misalkan contoh seperti adat istiadat, misalkan seperti itu ya, tata krama, di mana mengharuskan kita tidak bisa keluar dari jalur itu, nggak bisa. Ya, dan kemudian kita juga harus ikut aturan atau pendapat umum. Ya, contoh sederhana seperti ini. Kalau perempuan itu sudah umur 25, nggak punya jodoh, waduh, itu berarti udah gejala-gejala itu, berat jodoh itu, mungkin nggak laku itu. Nah, jadi kamu harus cepet-cepet cari jodoh nih. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu karena pendapat umum. Betul ya? Jadi kalau misalkan kita ngomong, kamu dulu sekolah ya, oke, sekolah dulu, sekolah, ya sampai SMA. Setelah itu kemana? Setelah itu kamu kuliah. Oke? Nah, setelah kamu kuliah, lalu bagaimana? Kamu kemudian kerja, cari kerja. Ya, sehingga orang ini dibikinkan suatu pola, suatu pattern yang seolah-olah kalau habis sekolah, SMA, SD sampai SMA, kemudian kita harus pergi ke kuliah. Kemudian kuliah, maka kemudian kerja, maka kemudian kita sukses. Maka kita berpikir jalur menuju sukses ini, rutenya seperti ini. Betul? Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan ini adalah pendapat umum. Orang pada umumnya begini, Pak. Betul ya? Orang pada umumnya begini. Ya sekolah, habis sekolah kuliah, kemudian kerja bisa beli rumah, dapat gaji, dan kamu sukses. Paham maksudnya? Ya, jadi kita nih seolah-olah tidak punya pilihan atau tidak punya banyak pilihan bagaimana menentukan sukses versi kita sendiri. Nggak ada. Kamu harus ya seperti ini. Ya, ini adalah pola-pola yang biasa terjadi dalam hidup kita. Ya, kemudian kita dalam posisi yang tidak berdaya dalam ini dan kita menikmati ketidakberdayaan itu. Kita harus nurut, ya kita harus ikut arus dan kita harus play safe, kita harus aman. Ya, kenapa kamu masuk sekolah kedokteran? Ya karena papa saya dokter dan papa saya bilang, ini sudah terbukti, lebih baik kamu jadi dokter aja. Nah, padahal saya tidak suka jadi dokter misalkan. Tapi kamu nggak punya pilihan, kenapa? Karena saya mau menyenangkan hati orang tua. Nah, ini dia kontroversinya. Bukan berarti kita harus menentang orang tua loh, enggak loh ya. Jangan ambil titik ekstrim ya. Jadi intinya kadang-kadang kita ini nggak bisa punya pilihan, itu adalah poinnya. Seolah-olah adalah Anda itu mana yang baik, mana yang nggak baik itu ditentukan oleh faktor di luar Anda. Seolah-olah Anda itu tidak boleh menentukan hidup Anda sendiri. Tetapi hidup Anda ditentukan oleh orang luar, siapapun itu. Entah itu orang tua, entah itu tokoh masyarakat, entah itu guru, entah itu tokoh agama, whatever. Ya, intinya adalah Anda di level 1 ini Anda tidak berhak menentukan kebahagiaan Anda sendiri. Kalau mau bahagia, ya ikut jalur arus yang sudah ada, yang sudah terbukti. Ya, jadi kalau papa saya seorang pengusaha, maka saya nggak mungkin kerja dengan orang. Kenapa? Karena papa saya bilang, kamu harus jadi pengusaha. Nah, kemudian ternyata saya nih lebih cocok menjadi seorang artis misalkan, sebagai aktor, ya, yang bekerja di bidang art, maka itu akan menentang kebijakan orang tua. Maka bilang, kamu gila ya? Mau jadi apa kamu? Ya, mulai dipahami ya. Jadi kalau orang tua saya juga kerja sebagai seorang politikus, kerja sebagai anggota DPR, misalkan sebagai pemerintah, bekerja di bidang pemerintah, maka apa yang terjadi? Maka anak-anaknya pun juga akan berpikir seperti itu. Karena orang tuanya secara tidak langsung bilang, lah ya begini loh. Ini loh contoh sukses. Kamu kira papa sukses dari bagaimana? Nah, setiap orang pasti akan mengalami titik galau di mana dia tuh kan bingung, kenapa saya kok salah terus ya? Nah, daripada kamu bingung, capek, mikir, lebih baik kamu ikut arus aja, ikut pakem yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah salah? Enggak. Oke? Saya katakan sekali lagi, level 1 memang betul level yang paling rendah. Apakah kemudian level 1 itu hina? Enggak. Ya, saya ulang lagi. Apakah orang-orang di level 1 ini nggak bisa bahagia? Bisa bahagia. Karena masing-masing level ini ada rule-nya sendiri-sendiri, ada caranya untuk menjadi bahagia. Ya. Nah, cara untuk menjadi bahagia di level 1 adalah dengan cara nerimo. Ya, semakin besar Anda menerima, maka Anda bisa survive, Anda bisa bahagia. Saya punya saudara, dia itu harus tunduk dengan papanya. Papanya maunya apa harus diikutin, dan dia nggak berani menentang orang tuanya. Akibatnya apa? Akibatnya hidupnya cuma ABS, asal bapak senang. Ya, dia terpaksa harus melakukan pekerjaan yang tidak dia sukai.
Ya, nggak apa-apa. Yang penting Bapak senang. Yang penting saya berbakti pada orang tua. Apakah kemudian dia salah? Enggak. Apa kemudian dia nggak bisa bahagia? Enggak juga. Dia bisa menikmati itu. Ya, bagi saya, bagi orang yang keluar dari level 1, kita akan melihat hidup orang di level victim ini hidup yang monoton. Yang gitu-gitu aja, yang nggak berani bermimpi. Ya, jadi jangan coba-coba bermimpi Anda di level 1. Kenapa? Karena Anda berpikir, saya ini cuma korban. Bermimpi itu Anda perlu keberanian keluar dari pakem, betul? Ya, kalau misalkan orang tua saya bilang, kamu harus jadi dokter. Nah, kemudian saya bilang, enggak, saya bermimpi untuk menjadi seorang pelawak misalkan. Itu ekstrim bedanya. Nah, tapi kalau Anda berani keluar pakem itu diperlukan satu keberanian dan tentu saja Anda harus keluar dari zona victim ini. Bisa dipahami ya? Simple ya penjelasan saya. Oke. Lanjut yang kedua, ya. Lanjut yang kedua adalah level mind control, ya. Biasanya orang masuk mind control ini, sekali lagi, biasanya semua orang itu bermula dari level 1 sebagai victim. Nah, kemudian dia akan masuk ke mind control, ya. Kenapa? Karena dia biasanya mengalami satu kekecewaan. Biasanya, nggak selalu, tapi pada umumnya orang itu akan mengalami satu kekecewaan dan di mana dia tidak bisa lagi menerima. Selama Anda masih bisa menerima, why not? Hidup aja di level 1. It's okay. It is okay. Selama Anda bisa bahagia. Oke, tapi ada orang-orang tertentu di mana dia sekarang mulai tidak lagi bisa menerima keadaan ini. Aduh, kok begini sih? Saya sudah ikut apa yang dilakukan oleh rule yang ada di desa saya. Saya sudah manut sama apa yang diperintahkan oleh orang tua saya. Saya sudah ikut apa yang dibilang baik oleh masyarakat. Ternyata itu tidak bisa memberikan saya bahagia. Ternyata kok hidup saya jadi makin gak karu-karuan. Ya, kenapa? Ya karena saya mulai berpikir, wah, ini saya melakukan satu pekerjaan yang tidak saya sukai, tapi saya terpaksa melakukan ini karena ada reason menyenangkan orang di luar saya. Nah, seolah-olah di level victim ini, kebahagiaan saya ini ditentukan oleh orang di luar saya. Siapapun itu. Ya, perhatikan. Seolah-olah peran orang di luar saya ini menentukan hidup saya, menentukan nasib saya. Ya, maka kemudian muncullah masuk zona yang kedua yang disebut dengan mind control. Biasanya orang yang masuk mind control ini adalah pembangkang di level 1. Orang-orang yang mulai memberontak di level 1. Aduh, ternyata ada yang salah nih. Orang-orang yang berani mempertanyakan, ini ada yang salah nih. Ini nggak bener nih, ada yang nggak bener nih. Kenapa kok saya jadi begini? Lalu kemudian mulailah dia belajar tentang ilmu mind controlling. Dia mulai berpikir bahwa oke, kebahagiaan saya ini ternyata tidak ditentukan oleh faktor luar, tapi ditentukan oleh diri saya sendiri. Sama-sama bangkrut, orang bisa punya dua mindset yang berbeda. Satu dianggap sebagai suatu pembelajaran, satu lagi dianggap sebagai satu nasib. Anda mau pilih yang mana? Itu adalah pilihan di tangan saya. Lalu kenapa saya harus menyerahkan pilihan saya ini ke orang di luar diri saya? Paham maksudnya? Maka mulailah muncul, oke, saya belajar motivasi. Ya, oh yes. Ya, ternyata betul. Sukses gak suksesnya saya itu ditentukan oleh diri saya sendiri. Ya, mulai berani melakukan visualisasi, mulai berani melakukan goal setting, mulai belajar bagaimana kita, ternyata kekuatan pikiran itu benar-benar powerful. Kita bahagia apa nggak bahagia tuh tergantung dari cara kita berpikirnya bagaimana. Mulai belajar seperti ini. Ini ada ilmu-ilmu yang tidak mungkin dipelajari di level 1, karena level 1 itu dia adalah lebih mengutamakan kepasrahan, lebih mengutamakan tidak bertanya, tidak berani bertanya, tidak berani menentukan hidup. Ya, untuk masuk ke level 2 diperlukan suatu keberanian untuk keluar dari jalur, untuk keluar dari rule yang sudah diyakini orang banyak itu adalah jalan yang paling bagus. Ya, jadi rule yang kedua nih ibaratnya Anda berani tersesat, berani menanggung malu, ya, berani menentukan hidup Anda sendiri di luar kebiasaan. Ya, ini orang-orang seperti ini tuh biasanya orang sukses tuh, orang yang minoritas ya. Orang sukses itu adalah orang yang minoritas. Itu biasanya melewati rute seperti ini. Nggak ada orang sukses itu melewati satu jalur yang yes man. Nggak ada. Ya, mereka pasti akan melewati satu jalur yang berani keluar dari zona pada umumnya. Contoh misalkan seperti Jack Ma. Jack Ma tinggal di lingkungan orang miskin misalkan. Maka orang miskin punya rule-nya sendiri. Kalau dia nerima sebagai orang miskin, maka apa yang terjadi? Dia nggak akan bisa keluar dari itu. Supaya bisa keluar, maka dia harus keluar dari zona itu, maka dia dianggap sebagai, kamu kok aneh ya? Kamu adalah orang yang nggak pada umumnya.
Kamu adalah orang yang yang nyentrik gitu misalnya. Kamu adalah orang yang pembangkang, kamu orang yang nggak nurut. Ya karena itulah dia bisa keluar. Nah keluar ini tidak jaminan sukses. Kenapa? Karena bisa jadi Anda tersesat. Tapi kita paling tidak memutuskan untuk, wah saya berani mempertanyakan semua. Nah inilah masuk di zona mind control. Ya, nah mind control ini ya dia sudah punya berani goal setting, sudah memutuskan untuk berani goal karena itu dia belajar afirmasi juga ya. Yang mulai belajar afirmasi, dia mulai belajar visualisasi, mulai belajar bagaimana cara pikiran ini bekerja. Ya, mulai di sini. Wah, ternyata begini. Mulailah hidupnya penuh dengan semangat dan segala macam ya, motivasi. Nah, goal setting yang di sini ini adalah goal yang berfokus pada outcome. Oke. Goal fokus ini berfokus pada outcome. Ada yang sukses di goal sampai level 2 ini ada. Ya, dia sudah merasa mencapai apa yang sudah dia capai dan kemudian dia merasa sukses di level 2 ini. Sehingga apa? Outcome-nya tercapai. Itu adalah titik atau ukuran sukses orang yang berada di level 2. Jadi pahami ya. Jadi ukurannya adalah outcome. Nggak heran kalau orang di level 2 ini lebih melihat apa yang menjadi hasilnya. Ya, lebih respect dengan orang yang sudah mencapai hasil itu. Contoh misalkan seperti ini. Saya pakai jam Rolex, mobil saya Lamborghini, baju saya mahal, dompet saya mahal, sabuk saya mahal, semuanya mahal. Maka orang akan menjadi lebih mudah respect. Ini contoh orang sukses, betul? Karena apa? Fokusnya pada outcome-nya. Fokusnya pada hasil akhirnya. Show me the money. Mana? Tunjukkan. Jangan cuma bacot aja. Mana? Show me the money. Biasanya orang seperti ini, itu tipe-tipe seperti itu. Nah, sampai suatu titik tertentu, Anda harus keluar dari zona ini. Sampai satu titik tertentu, Anda harus keluar dari zona ini. Kenapa? Karena ternyata zona ini tidak bisa buat Anda bahagia secara seutuhnya. Kenapa? Karena ketika Anda sudah mencapai goal ini, maka akan ada goal yang lain. Betul? Dan Anda sudah menaruh kebahagiaan Anda dalam bentuk outcome. Jadi saya hanya akan bahagia kalau outcome saya tercapai. Oke, tercapai, goal. Ya, saya ingin mencapai uang 1 juta US dollar. Oh yes, tercapai. Oke, tercapai. Lalu kemudian setelah 1 juta US dollar, maka kita pikir lagi 3 juta US dollar. Maka dia bilang, saya akan bahagia kalau saya 3 juta. 3 juta tercapai, saya akan bahagia kalau 10 juta US dollar. Saya akan bahagia kalau 15 juta. Terus, jadi outcome ini nggak ada ujungnya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya Anda menjadi bahagia, makin hari juga makin susah. Good. Ada yang pernah mengalami sampai segitu? Ya, sekali lagi, setiap orang ada journey-nya sendiri-sendiri. Ya, ini ada rute yang biasanya seperti itu. Ya, ketika Anda sudah mencapai mind control, enggak Pak, saya fine-fine aja. It's okay. Just do seperti itu aja. Just let it flow. Anda mau berada level manapun, let it flow. Bisa bahagia kok bisa. Ya. Tapi suatu saat ketika Anda mempertanyakan ini, kok aneh ya? Masa kebahagiaan saya ditentukan oleh hasil saya? Lalu kapan saya mau bahagia? Saya hidup ini cuma menyenangkan ambisi saya saja. Saya hidup ini cuma mengejar nafsu dan keinginan aja. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang kita terseret arus. Perhatikan kata terseret arus. Masuk ke level 3, yaitu reason behind the mind. Oke? Nah, karena video ini sudah 18 menit dan video ini sudah terlalu banyak informasi, maka video ini terpaksa saya cut di sini dulu. Ya, karena penjelasan di level 3 lebih dalam lagi, ya. Dan sementara saya cut dulu di sini supaya Anda bisa punya waktu untuk merenungkan pelajaran ini. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye.